Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama HCC Podcast ya. Bener, HCC Podcast. Alhamdulillah nih keren. dikasih kesempatan buat ikut podcast ya. Bareng siapa nih ya? Bareng siapa ini ya? Sebelumnya kenalan dulu kali ya. Boleh. Ah? Bareng Abang Jidoh dan Asik. adik Tuta. Iya. Adik banget ya? Iya. Aduh. Kira-kira Gensi. apa nih yang mau ditanya ini kira-kira? Podcast kali ini apa yang mau ditanya? Kira-kira ya. Saya penasaran ini. Sebelumnya Yang menarik kah? kita ini dulu kali ya. Kita gimana sih nih sebenarnya ini? Kita. Oh, setupnya beda ini ya. Iya nih. Sebelumnya kan setupnya Baru lagi nih. Kita ACC lagi camping nih. Kebetulan kali ini nuansanya berbeda. Biasanya kan yang tinggi-tinggi. Iya. Sekarang kita pinggir kali. pinggir kali. Di mana ini ya, Bang? Kalau boleh tahu, Bang? Namanya apa sih, Tak? Lupa ini. Apa sih? Sisi Cai. Sisi cai. Sisi Cai. Ada di Sentul. Pokoknya lumayan cakep sih tempatnya. Iya. Adem ya kan, Adem, walaupun pinggir kali malam-malam enak juga ya. Enak. Nggak ada nyamuk nih. Nggak ada nyamuk, Kirain mah ada aman. nyamuk. Iya. Oke, lanjut pertanyaan. Lanjut ya. Apa tuh Bang. kira-kira Bang Maul? Bang Andri ya, Bang Andri. Mau tanya, Bang. Abang kan udah lama ya, ibarat kata ya, di dunia pendakian ya kan. Ya, lumayan lah. lumayan. Ada yang lebih lama loh. Bang Enyek yang lebih lama. Kayak Sepuh. sepuh. Sepuh dia mah bukan lama lagi. Sedangkan Tuta kan ibarat kata ya sama dah kayak saya dah. Pemula gitu kan. Ini kita mau nanya-nanya mas sekalian sharing, Bang. Oke. Boleh. Dari Bang Andi dulu kali ya. Ya, gimana tuh? Pendaki era dulu nih. Hmm. Bang, bisa nggak sih ceritain sedikit tentang bagaimana awalnya Abang tuh kayak jatuh cinta sama pendakian kayak anjir gara-gara ini gua suka nih naik gunung gitu. Tuh gimana Bang, di gunung apa dan tahun berapa Bang kira-kira Bang? Oh, jadi gua menceritakan awal mula gua cinta dengan gunung intinya begitu ya. Betul. Lupa inget, cuman saya ingat gue ini ya, gue dulu diajak Enyek naik gunung. Bang Nyek tuh ya. Kebetulan lagi posisinya lagi pas waktu itu. Galau, cuman bukan galau karena cewek, Iya. karena lagi biasalah berantem menyokap. Oh, awalnya tuh ya, Iya. awal mula naik gunung. Berantem menyokap. Gua itu dulu ribut sama nyokap gua, pokoknya sampai gua kabur dari rumah dah itu. Ingat banget gua. Gua kabur udah sehari. Ceritanya gua ngambek ceritanya. Terus gue bingung nih mau kemana yang enak ya. Gua ketemu si Enyek nih sama si Awai di pos Nyek. Pos security dulu ya si Awai ya. Ya dia lagi merencanakan mau naik gunung ceritanya. Oke. Ke Gunung Gede. Nah, gue kan belum tahu tuh rasanya naik gunung kayak gimana. Ya udah daripada gua nggak jelas kan kabur sono sini, ya udahlah. Gua ngikut sama dia. Nyek gua ngikut ya naik gunung. Emang apa tumbenan doh? Nggak apa-apa gitu. Gua nggak mau kasih tahu tuh permasalahan gua. Cuman akhirnya ya udah yang penting gua ngikut mau menenangkan hati aja intinya mah. Sorry Bang, gua potong. Itu kira-kira tahun berapa ya Bang? Sekitar 2012 kalau nggak salah. Buset, 2012 ya. 12 dan itu pertama kali gua naik Gunung Gede. Sebenarnya gua di Cipelang itu udah tahun 2009 tuh sama Bang Bagol nih. Wes, Lewat jalur Sulbintana. Cuman waktu itu kan eventnya berbeda karena memang dari kampus ya. Kalau ini kan bener-bener yang mandirinya itu 2012 naik Gunung Gede sama Bapak Enyek. Oke. Ya kurang lebih kayak gitulah. Intinya gua ribut sama emak gua, pengen cari suasana baru. Ketemu si Enyek sama Awai mau naik gunung, gue ikut aja gitu. Itu awal mulanya. Awal mula tuh. Iya, lantas enak ternyata ya. Enak kita naik gunung ya. Ya udah lanjut sampai Lanjut, sekarang jadinya. Tuh di awal juga Bang lu maksudnya kayak jatuh cinta sama tuh pendakian atau pas beberapa kali lu naik gunung kayak anjir gua kayak benar-benar suka nih sama ini nih gitu. Ya bisa dibilang itu langsung ketemu tuh feel-nya. Feel-nya. Iya.
rasanya enak banget ini naik gunung kayak Iya. gue di gunung itu sebagai apa ya, manusia yang sederhana lah pokoknya. Oke. Kan jujur gue tipikal orang yang kagak terlalu suka sama orang-orang waktu itu ya, waktu gue kerja yang sifatnya bos banget lah, Bosi gitu bosi ya. lah itu. Iya. Dan ternyata pas gue naik gunung ketemu banyak orang, hal kayak gitu tuh nggak ada kayaknya di gunung. Semua Jadi, rata ya. Semua rata sama aja di gunung. Tuh guys. Iya, jadinya kayak lebih ke humble aja di gunung orang-orang. Iya. Jadi gue suka naik gunung karena suasananya itu, walaupun gue nggak tahu orang itu di bawahnya nantinya gimana aslinya, cuman yang gue tahu orang tuh kalau udah di gunung rata-rata yang tadinya congkak lah apalah, di gunung mah kayaknya humble aja Humble sih. aja, Iya. betul. Adem, ya udah. Suasana itu yang gue rasain. Oke. Jadinya lanjut. Asik. Kurang lebih lah seperti itu ya. Gila. Luar biasa nih, Bang Andri ya kan. Terus kalau misalkan nih adik Tuta katanya ya kan? Adik Tuta. Ini adik gue ini dia. Oh, ini adik lu Bang ya. Adik bini gue. Oh, adik Tuta gimana Ta nih? Awalnya lu suka naik gunung Langsung ini langsung diajak ya? diajak. Coba ceritain lu dong. Itu gunung mana ya kan? Aduh, Terus jadi awal diajak ke lu lagi ngapain? Misalkan lu lagi main di Comberan nih, tak gitu, atau enggak lu lagi main di mana gitu kan? enggak. Apa nih? Gimana, Tak? nih? Jadi awalnya ya diajakin sama Kak Andri awal-awalnya. Tapi sebelum itu emang dari kakak-kakak yang lain udah pernah naik gunung juga. Kakak pertama sering naik gunung. Kakak kedua diajakin beliau ini nih. Jadi waktu itu pas kapan ya? 2000 berapa itu? Pas corona pokoknya dah. 21-an kalau itu ya. 21 20 Covid, dah. Covid, habis Covid ya. Pas Covid diajakin naik gunung gede. Naik gunung gede tuh langsung lintas Putri Cibodas. Gus, Langsung tuh berapa hari berapa malam tuh? berapa hari ya? Sehari semalam pokoknya dah. Sehari semalam. Iya, 2 hari 2 malam ya kalau sini gunung ya. Iya, Kalau kalau lintas lintas mah iya. 2 hari 2 malam. 2 hari 2 malam. Nah, pokoknya awal situ kalau masalah mah kagak ada. Gak ada deh. Gara-gara diajak doang sama Kak Andri nih. Nah, gitu doang sih. Kalau Terus? itu mah Langsung jatuh cinta tuh. Maksudnya kayak feel-nya dapetnya pasti juga bagaimana? awalnya enggak. Kenapa Soalnya tuh? tuh di Gunung Gede langsung dapet apa? Cuaca buruk. Badai. Badai. ketemunya. Nah itu tuh mental langsung diuji tuh. Nyampe puncak full tembok. Kabut tidak kan udah hujan. Awalnya mah udah nggak mau naik lagi tapi ada apa ya rasa gitu ya kan Penasaran? kayak Gunung Gede ini kok cerah gimana sih kayak gitu. Itu yang membuat lu tuh kayak Membuat pengen naik lagi. iya, bergebu-gebu lah pengen naik gunung lagi. Gitu sih. Dan Mantap. Iya. Oke. Next ya. Next. Gunung pertama yang pernah didaki apa? Tadi udah jawab ya. Udah, rata-rata gunung gede sih. Kalau orang-orang Depok mah. Terus Right. apa yang paling diingat momen yang sangat mengesankan dulu kali ya? Ya, boleh Di itu, boleh. Maksudnya awal naik gunung atau pokoknya momen paling mengesankan deh. Pertama kali itu di mana dan Oke. bagaimana? Ya. Dari siapa dulu nih? Tuta apa? Dari Tuta dulu kali nih, Tuta dulu, gantian dari Tuta. Itu ya. Dari adik dulu. Gimana, Tak? Mengesankan. Berarti gunung pertama ya, Gunung Gede. Momen mengesankannya itu ternyata naik gunung itu secapek itu ya. Pokoknya tuh Capek deh. capek awal-awalnya tuh. Dulu masih peralatan masih belum lengkap, sepatu masih sepatu Ardiles dulu. Sama kayak dulu ya? Ardiles dulu. Sepatu Ardiles, terus masih minjem sama kakak iparnya kan barang-barangnya. Nah, habis itu kenangannya itu ya udah tuh yang tadi juga di puncak ketemu kabut. Nah, itu kenangan paling pertama tuh, nggak bisa dilupain Nggak bisa tuh. dilupain ya? Iya, soalnya ngeliat teman-teman yang lain pada naik gunung, wah pada cakep-cakep view-nya. Kenapa pas Tuta naik dapet ya langsung kabut kayak gini. Ada rasa kecewa mah ada ya. Ya. Terus kenangan lagi tuh
lintas langsung ya kan. Putri Oh, Cibodas juga tadi. Di Cibodas tuh ketemu curug, ketemu air panas. Itu langsung dapat semua lah sekali naik gunung. Pokoknya enak dah Gunung Gede tuh. Tuh Pernah sih. ketemu ini nggak sih Kak? Hewan gitu atau semacamnya? Kalau hewan sih banyak ya sono. Terus di ini Hewan di yang mana? jarang lu lihat lah ibarat kata, pernah nggak sih? Misalnya yang kayak di Di bawah. jalur Putri pas di pos berapa itu ada lutung ya. Oh itu mau pos 2 ke pos 3 Pos 2 ada. pos 3 tuh. Oh, ketemu tuh. Ketemu lagi di atas lagi pada loncat-loncatan. Yang habitatnya situ kayaknya itu lutung. Habis itu di turun pas di Bodas itu ketemu burung apa yang warna hitam tuh? Gagak. Gagak apa jalak tuh? Jalak Iya. Ya, macam-macam dah, kagak tahu juga itu gua burung hitam. Kayak burung-burung itu dah. Udah, kalau Cibodas itu Itu doang. aja ya. Kalau mengesankan ya. Iya. Oke, berarti itu guys. Kalau Tuta. Terus kalau Bang Andri apa nih Bang? Apa momen yang paling mengesankan awal pendakian atau awal momen? Momen yang paling mengesankan dalam dunia pendakian. Iya. Kayaknya Rinjani ya, Kak. Momen yang paling mengesankan Rinjani ya, dari perjalanannya aja udah ketahuan ya. Itu gua total 12 hari Oh, lu lewat ini ya berarti Bang? darat. Darat ya? Gua nggak pernah lewat udara karena gue fobia ketinggian. Ya Buset, intinya 12 tuh, hari tuh. ya intinya tuh gua, Enyek, Awai, Yoga itu berempat-empat ngetrip tuh ke Lombok. Nggak jelas sudah pokoknya itu. Dari perjalanannya namanya dulu kita duit pas-pasan kan. Tidur di stasiun nunggu kereta datangnya besok. Terus pertama dari Senen ke Jogja, ke Lempuyangan, tidur di Lempuyangan, lanjut lagi ke Banyuwangi, Gilimanuk. Habis Gilimanuk nyebrang lagi ke Bali, terus nyebrang lagi ke Padangbai. Panjang perjalanannya, jadi kita banyak tidur di jalan. Sampai pulang dari Rinjani pun ya kita bingung nih. Lu pernah nggak ke Jogja? Itu ke alun-alun selatan, dari misalkan dari stasiun dah langsung ke alun-alun selatan atau dari hotel, yang pohon 2 itu tuh. Iya, yang Ya. kayak kilometer 0 ya, apa sih titik 0 Ya. ya sebutannya kalau itu ya? Alun-alun Kayaknya selatan. alun-alun selatan lebih jauh lagi dah. Oh, Yang kalau kita lewat pohon itu matanya ditutup. gitu Iya, ya. iya, iya, tahu. Itu lumayan jauh kan ya? Jauh banget itu. Jauh. Lu bayangin, gua saking nggak punya duitnya, dari stasiun Lempuyangan itu habis naik gunung ya, kaki masih pada Geter mentak banget ya. Itu gua jalan kaki ke alun-alun selatan buat nyari tempat tidur doang. Gokil. Itu dan gilanya itu ada pendaki dari Bekasi ikut 3 orang. Gua kaget ya, lu ngapain ngikutin gua pada? Lah gue kan orang stres ya, Iya. jatuhnya mah bodo amat dah. Oh, itu lu ketemu di situ tuh, dia Iya, ikut aja tuh. Dia ngiranya, gue kira lu mau nyari penginapan sekitar sini bang, gue lagi ikutin lu baik. Kagak, gue mah lagi trekelan aja ini, jalan ke alun selatan. Dia nyesel banget itu ngikutin gue. Sampai sekarang gue nggak dapet kontaknya itu. Dulu ada maksudnya, cuman hilang gitu. Gue pengen minta maaf itu sama dia kalau ketemu orangnya mah. Set, pengalaman paling mengesankan itu. Parah sih itu, iya sih. Bangun-bangun ya kan di alun-alun selatan, ada mama lagi pada senam, kita mah lagi pada ngemper di depannya itu, kacau. Ya karena keretanya adanya besok, jadi besok sore lagi, jadi bingung tuh kita. Iya. Itu waktu itu pas gue berangkat itu masih boleh tidur di stasiun, tapi pas gue pulang dari naik gunung, gue udah kagak boleh tidur di stasiun itu, nggak tahu peraturannya. Akhirnya gue bingung kan mau tidur di mana. Ya udah sambil rekreasi alun-alun selatan aja yuk. Terus Yoga tuh penyakitnya tuh. Alun-alun selatan di mana sih Yok? Ya namanya gue belum pernah ke Jogja ya kan. Diantar lah sama dia. Iya, ada jalan aja. Bisa jalan kaki gua. Bener-bener sih Yoga PA banget. Tapi jauh sih emang bener, kalau Iya. satu jauh sih. Tapi sangat disayangkan coy. Rinjani itu temen kita Awai sakit. Dia melawan sakitnya. Keren Awai, sumpah. Gue juga pernah ngerasain sakit sih kemarin Cerme ya. Respect buat Bang Awai. Iya, ternyata memang seberat itu melawan sakit di gunung.
Oke. Respect, Wai. Keren lu, Wai. Momennya ini banget ya, epic Iya. banget ya. Ya, semuanya dapet itu Gila, Rinjani. semua dapet anjir. Oke, Kacau. oke, oke. Lanjut. Lanjut. Kata dulu dong. Lu kagak ada kopi apa nih? Tahu nih. Lah iya ya. Peng, minta tolong. Las. Oke, ngopi dulu lah. Kopi hiji ah. Gapeng lagi bikinin kopi. Oke. Ayo udah lanjut. Lanjut ya? Selanjutnya itu kan mengesankan kan. Selanjutnya apa momen yang paling berbahaya atau menantang loh? Momen yang paling berbahaya dan menantang. Iya, dari Abang Andi dulu deh. Gua tahu itu. Ya udah pasti Gunung Raung sih. Raung sih ya. Gimana tuh Bang? Kenapa tuh Bang? Kalau boleh tahu Bang. Dari ya udah jelas sih Raung mah. Dari trek medannya aja udah apa ya? Udah kelihatan. Ya Min. Ya, bentar. Ngopi dulu kita. Ngopi dulu nih iklan dulu. Mati emang? Enggak. Oh jangan lah anjir. Gimana tadi ulang coba gimana? Gue lupa jadinya Coba. mau bikin kopi tadi. Momen paling berbahaya atau menantang yang pernah dialamin Oh ya, pas tadi pendakian gue jawabnya Gunung Raung ya. Gunung Raung. Oke. Udah Gimana simpel tuh? aja sih itu mah. Udah paling nggak ada obat itu Gunung Raung. Udah banyak yang tahu lah ya. Bagi teman-teman yang suka tantangan ya ke Gunung Raung Raung larinya. Iya. Dari medannya aja udah jelas. Kita nge-webbing lah apalah. Itu aja sih udah singkat Berarti padat itu jelas. nggak bisa buat yang baru-baru tuh nggak rekomen ya Bang ya ke Raung itu ya. Yang lama aja diwajibkan pakai guide, apalagi yang baru ya kan. itu Ya guys. intinya itu paling menantang ya. Menantang tuh ya. Menantang udah Gunung Raung. Ngeri sih ya benar Iya. Gunung Raung ya. Kalau Tuta gimana Tuta? Gunung apa tak? Pernah nggak ngalamin tak? Sebenarnya nggak pernah nih ya. Soalnya masih pemula ya kan, masih kehitung jari Iya. gunung. Tapi itu yang paling menantang waktu itu pertama kali disuruh sama Bang Nyek juga Ngapain tuh? di Gunung Gede. Turun lewat apa namanya? Tanjakan Setan. Nah, itu tuh yang Ikonik paling tuh. menantang tuh. Keren tuh keren. Disuruh sama Bang Nyek, suruh lewat situ keadaan lagi hujan. Nah, itu doang sih dah yang paling menantang. Oh gitu Gak tak? ada lagi udah. Sama ya singkat padat jelas ya. Kalau menantang kita punya masing-masing lah. Iya. Lanjut. Lanjut aja. Oke guys, selanjutnya dari Bang Andri nih, Yap. Bang Andri lagi nih. Ibarat kata lu kan pendaki era dulu ya Bang ya. Iya iya. Menurut lu Bang, gimana sih Bang pendakian era dulu sama era sekarang? Ini menurut pendapat lu aja Bang ya, maksudnya. Kayak sekarang kan banyak tuh Bang berita-berita yang sorry ya kayak ada orang hilang tersesat gitu Oh. kan, terus ada sampai sorry kayak MD gitu Bang. Iya iya iya. Itu gimana sih Bang menurut lu Bang? Eh, Pengalaman lu? Jadi intinya perbedaan pendaki era dulu dan era sekarang. Iya. Perbedaannya, nyek. Perbedaan pendaki era dulu dan era sekarang. Gua emangnya orang dulu banget gua nyek. Waktu doang perbedaannya. Waktu main waktu ya. Aduh, pokoknya. Jadi gini ya, perbedaan era dulu dan sekarang dalam dunia pendakian. Sebenarnya sih gini. Perbedaannya. Perbedaannya sebenarnya mah gunung mah dari dulu sama sekarang sama baik ya. Ya, Gunung mah. betul. Yang bikin beda itu kayaknya lebih ke kulturnya sih. Oh. Kultur membedakan. Jadi gini, simpelnya. Tapi semua era itu ada kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Singkatnya begini. Pendaki era sekarang itu bisa dikatakan semua serba praktis. Ya, Jadi mau dari informasi gunung tersebut, ya kan, betul. tentang jalur, transportasi, bahkan sampai penginapannya pun sekarang zaman teknologi udah canggih ya. Canggih ya. Bisa Gampang dibilang, ya. iya bisa dibilang semua udah dibungkus, udah dipaketin dalam satu gadget gitu. Iya, betul. Jadi bisa dibilang pendaki sekarang itu
semua serba mudah. Jadi, wah, terima kasih Bang Sugari. Wes, Ngopi dulu. ya, Sugari. Jadi bisa dibilang pendaki era sekarang itu dimudahkan oleh perkembangan zaman atau teknologi. Dan kita juga nggak bisa menyalahkan itu gitu. Menyalahkan keadaan ini ya. Iya, karena kan pendaki dulu juga menikmati era zaman sekarang juga Iya. lebih mudah gitu. Dipermudah ya. Iya, yang gue bilang tadi. Jadi semuanya serba praktis dan instan lah. Jadi kelebihan itu, kekurangannya apa? Kekurangannya beda nih sama pendaki dulu. Dulu pendaki era dulu itu minim informasi karena teknologi masih bisa dibilang sulit lah. Internet juga dulu mah belum ada wifi, internet itu mah dulu kayak modem gitu dong tuh. Iya, Ya, iya. modem atau apa itu juga Terbatas ya. terbatas, dan informasi tentang dunia gunung juga Minim. orang bikinnya masih dikit gitu. Iya, benar. Jadi nggak sedetail yang zaman sekarang informasi gunung tersebut. Dan apa kelebihannya? Nah, pendaki era dulu itu bisa dibilang dia kan jauh dari rumah nih. Iya. Gimana caranya gue bisa survive di tempat orang gitu. Jadi bisa dibilang caranya apa? Caranya ya interaksi, Iya, ya kan? iya. Berinteraksi dengan orang-orang di sana, Sana, gitu. iya. Dengan pendaki-pendaki yang baru ditemuin di tengah jalan. Iya. Lu bayangin dah, zaman sekarang tuh pendaki-pendaki sekarang jarang banget tuh kayak gitu tuh. Ketemu sesama pendaki aja kayak cuek aja gitu. Iya. Zaman sekarang ya. Iya. Ya, mungkin gak semua, Nggak mungkin. semua. Ini di notice dulu ya. Ini menurut gue pribadi. Iya, ini gitu. pendapat Bang Andri Takut nih ya. salah aja. Iya. Gitu. Oh, kayak gitu, Bang. Iya, bisa dibilang pendaki dulu itu kelebihannya pertemanan sosialnya itu lebih kental lah. Karena era dulu kan lebih sering bertanya dan berinteraksi ya daripada Iya, era iya. sekarang. Karena era sekarang itu ya bisa dibilang ya udah, gue dari rumah nih, gue mau naik gunung, informasi udah di kantong gue nih, Iya. di handphone semua. Iya, ada semua. Nggak perlu lah gue tanya-tanya, ya kan? Iya. Gue langsung berangkat aja, menyelesaikan misi, muncak, pulang, selesai. Iya, betul. Kalau dulu nih, pendaki dulu, minimal banget nih ya, habis naik, itu nginep dulu nih di rumah siapa, di rumah si yang misalkan ada temen nih, atau orang di sana, udah nginep di rumah saya aja, kayak warlock lah. warlock. Iya. Jadi ibaratnya deket sama warlock situ, dan itu tuker-tukeran kontak tuh biasanya. Terus kalau saya ke Jawa Barat, Gunung Gede Pangrango misalkan, gantian ya anterin saya. Jadi tuh kayak humble aja gitu. Oh, jadi saling ya, Bang ya? Iya, pertemanan sosialnya tuh jadi lebih panjang kalau era dulu. Oke. Tapi era sekarang itu juga enak juga, maksudnya apapun informasi instan dan ya mudah ditemukan lah. Temukan ya. Ya, yang gue bilang tadi, setiap era itu pasti ada kelebihan dan kekurangannya masing-masing lah. Betul, Nggak bisa kita membedakan lah. Ya. Masing-masing ada kamarnya sih, menurut gua. Izin. Katanya gitu, jangan sekarang. Izin. Disclaimer dulu nih, guys. Pendapat Bang Andri ya kan. Soek, mana Soek tadi? Ngopi. Dah. Ya, kurang lebih seperti itu. Ya. Kalau Tuta berarti kan pendaki sekarang nih. Apa sih yang dirasa tak, maksudnya dengan era digital sekarang nih yang Tuta rasain? Sama aja sih, udah jelas banget tadi yang jelasin sama Kak Andri. Udah sekarang tuh gampang, udah banyak banget informasi di Instagram, di YouTube, di TikTok sekarang ya lebih jelas lagi. Terus ya sekarang mudah gitu lah, kayak misalkan mau transportasi dulu cerita Kak Andri kan pas dia ke Rinjani harus ke Jogja dulu, harus kemana dulu, Gilimanuk, nyebrang. Sekarang udah enak, tinggal naik travel, tinggal bayar, bener. pulang pergi udah tuh. Udah ada travel sekarang ya? Berangkat Tinggal depan ngumpulin rumah, orang, pulang depan rumah. pulang depan rumah. Tuh, itu enak banget itu. Mudah banget ya. Itu zaman dulu nggak ada travel. Iya.
Terus katanya zaman dulu masih ada dinosaurus ya? Ya abangnya kayak masih ada dinosaurus dulu. Hah? Nah, sekarang mah enak, trek udah kelihatan, udah pelang-pelangnya tuh di jalur gunung udah kelihatan lah semua. Nggak ada tuh yang namanya kayak kesasar kayak gitu. Udah lah, sekarang udah lebih mantap lah naik gunung. Betul, betul. Oh gitu guys, ya ini mah sharing. Sharing aja nih, Mas. Kita sharing aja, bukan ya menggurui atau gimana ya. Ya. Disclaimer dulu guys, Bukan ini menurut mengkotak-kotakan era dulu dan sekarang. ya Era dulu juga butuh perkembangan teknologi kan Iya. di era sekarang gitu. iya, ini menurut pendapat pribadi ya. Disclaimer dulu guys. Gitu. Oke, next ya. Next. Di sini ada pertanyaan kayak gini, Bang. Gimana? Eh, ini sama nggak sih sama sebelumnya? Momen di gunung apa yang membuat kalian ini tuh ngerasa anjir ini gua merasa hidup gitu di sini. Oh, Kayak wah iya ini. momen paling berkesan lah intinya ya. Iya, yang tadi awal hampir-hampir sama lah ya. Hampir-hampir sama, cuman Hampir-hampir agak sama. beda nih maknanya. Iya, maknanya beda nih. Gimana nih? Hmm. Bang Andi dulu kali nih. Momen gunung paling berkesan itu Argopuro. Argopuro. Udah pasti Argopuro. Gimana tuh Bang? Coba jelasin nggak Bang? List tuh. Itu sampai gua kagak kenal tanggal berapa itu. Argopuro. Itu ceritanya kocak sih itu. Gua diajak teman gua 2 orang tuh, kita bertiga-tiga tuh Argopuro. Ndot, naik gunung. Mana Argopuro? Ya zaman dulu kan yang tadi gue bilang teknologi minim ya. Browsing aja nggak sempat browsing tuh. Itu demi Allah, gua kagak browsing tuh Argopuro gunung apaan. Gua tapi gue punya duit GoPay doang, Ren. Namanya Randy Siswanto. Sekarang jadi pelari dia. Oh gitu. Pelari, wah keren banget Randy itu, pelari maraton. Gokil. Duit gue cuman GoPay, Ren. Cukup nggak ke Argopuro? Cukup, udah ikut aja. KTP-nya KTP temen gua buat naik keretanya, ya udah. Pas gua ke sono kagak sampai-sampai, buset, Argopuro mah jalur terpanjang. Lah, gua izin sama emak gua tuh paling 4 hari ya. Buset, tetep berapa? 11 hari baru balik lagi gua. Ibaratnya ini kok nginep lagi di dalam gunung ya. Ternyata panjang dan memang zaman itu teknologi tentang pergunungan tuh internet minim banget gitu. Ya bayangin aja nih ya, gua aja ke Argopuro itu terminal-terminal udah nggak jelas tuh, situ Bondo, Bondowoso, dan sampai terminal terakhir aja nggak ada yang mau ngangkut gua ke base camp karena nggak ada transportasi, bener. Betul guys. Akhirnya ada warlock, gua bayar 250.000 kalau nggak salah, anterin sampai base camp, buset. Kayak terminal nih ya, kayak dari Depok bisa dibilang nih ke Taman Safari. Buset. Kagak lah, lebay itu mah. Gua kira beneran. Enggak. Udah serius. Kayak ibaratnya kayak dari Depok ke Monas aja paling, lumayan jauh. Ya 20 atau 15 kilo lah kalau nggak salah. Ya Argopuro. Udah Argopuro dong udah paling. Semuanya sebenarnya berkesan, cuman yang paling ya Argopuro. Kayak tadi Rinjani kan sebenarnya berkesan juga. Cuman dari proses perjalanannya kalau itu. Kalau ini kan di dalam gunung ya kan. Karena panjang itu ya Bang. Panjang. Ya? Jadi kayak sampai lupa tanggal, lupa hari. Iya, ini hari apaan ya? Ren, udah tanggal berapa sih nih? Stok makanan udah tipis. Untung pas mau habis udah tinggal malam terakhir di Taman Hidup. Danau Taman Hidup. Gokil. Gue kalau disuruh balik lagi ke Argopuro, mikir lagi gue kayak kagak dah. Yang penting udah ngerasain gitu. Bukan yang nggak bisa. Kesian ninggal orang-orang di rumah terlalu lama. Iya. Itu doang. Oke, thank you Bang. Heeh. Kalau Tuta gimana Tut? Ada nggak Tut? Momen yang paling merasa hidup gitu? Paling merasa hidup ya. Atau belum pernah ngalamin atau hampir? Nah, pokoknya kan keinginan awalnya kan nemuin cerah di Gunung Gede. Dan yang ketiga kalinya naik Gunung Gede, akhirnya dapet cerah. Tuh. Setelah sekian lama tuh ya. Sekian lama menunggu cerah, akhirnya dapet. Terus, Perasaan gimana tuh perasaan? wah itu happy banget itu. Ditambah lewat jalur Selabintana, 2 hari 3 malam tuh,
3 hari 2 malam tuh ke Selat Bintana. Wah, keren itu. Tuh langsung ketemu cerah di Gunung Gede, ternyata langsung kayak wah terbayarkan semua. Ya termasuk yang nanya. Hah? Salah Bintana juga dia. Iya ya. Sama itu juga ya. Sama Bintana. Bareng kita. Apa tuh? Nanya Apa apa nih? kawan-kawan? Aku udah pusing nih dengan pertanyaan gunung. Ngalamin mistis gak sih? Aduh, Mistis jangan ya? ditanya. Iya, Kan iya, nama iya, Anda iya. itu. Kan ditampol sama Anda. Malah tidur. Iya bang, nih Mistis, juga banyak nih bang ya, maksudnya kayak maaf ya, kayak mungkin orang-orang awam atau kayak merasa karena banyak kan sekarang konten-konten yang konten-konten pendaki yang membahas-bahas mistis itu bener gak sih gitu? Kayak menurut lu nih bang, lu pernah gak sih bang ngerasain gitu? Atau ngalamin bener langsung gitu? Ya, alamin langsung itu cuma 2, Semeru sama Enyek dan Salak sama si Bagol. Yang pertama Gunung Semeru itu ya katanya kan bunyi gong itu ada gamelan atau apa ya, itu menandakan kampung orang di sana, kampung ibaratnya makhluk di sana lah gitu katanya. Cuman Enyek menetralkan itu pertemuan angin lembah doh, aman, tenang aja ya. Oke, positive thinking aja ya kan. Respect buat bang Nyek nih. Respect, Nyek emang bisa aja. Positive thinking. Nah kalau Gunung Salak, nah itu ibaratnya nih ya, gua nih sama Bagol, sama Boim, sama si Ucok nih, itu Salak 2 itu nggak ada lapak buat mendiriin tenda. Akhirnya kita buka plastik di tengah, bener-bener tengah jalur itu 2 meter atau 3 meter udah jurang gitu bungan. Karena kita udah kemalaman, kita tidur di situ, buka plastik. Dan saat itu tuh lu ngebayangin gak sih, di saat teman-teman lu tidur di Gunung Salak yang tanpa tenda, itu gue doang kebangun cuman mendengarkan suara yang aneh-aneh. Halu apa bagaimana ya kan? Iya. Wah, gue udah kayak orang gila gitu. Sampai korbannya temen gue si Bagol, sampai gue tampol ya. Gol, tepok. Gol. Lu denger gak sih? Buset, kagak bangun-bangun dia. Gue udah kayak orang gila di situ. Itu pengalaman sejauh ini ya yang paling ya lu mistis ingat. lah katanya mah ya. Cuma alhamdulillah Iya. yang namanya melihat mah belum nih. Tapi kalau ngeliat panter mah pernah tuh sama si Adel di Gunung Pangrango. Gue berdua doang muncak ke Mandalawangi, turunnya bener-bener macan warna hitam ya, panter mah. Iya. Set Del, lu apaan Del? Buset, udah lari turun doh. Itu pas-pasan atau seberangan bang? Apa masih? Nih, posisi gue di sini, panter di tenda Onoda yang hijau. Cuman dia kalau ketemu manusia dia juga takut sebenarnya. Oh iya. Dia iya, kayak guys. iya kayak wah ini mungkin dia namanya Masa ngancam kali iya dia. kan satwa itu kan selalu menghindari jalur pendakian kan yang rame. Oke, Mungkin saat itu lagi kepapasan aja, dia langsung kabur. Ya gue juga kabur lah. Sama-sama kabur. Iya, ngerinya dia bawa temen-temennya. Benar. Bukan gitu soek. Oh gitu. Ada lagi nggak bang? Itu Apa doang ya, sih. Iya. dua momen itu ya. Iya. Iya sih, itu gokil juga sih. Kalau Tuta gimana tak? Waduh, selama pendakian ya berapa gunung nih? Banyak kali. 5 gunung. 5 gunung. 5 gunung. Oke, kelas. Masih dikit banget nih. Pernah ngalamin nggak tak? Nggak ada tuh yang namanya mistis-mistisan tuh. Apa dibawa enjoy aja ya? Iya, kalau kayak gitu bawa enjoy aja. Kayak Bang Zawin aja gitu. Iya gitu. Terus kayak apa ya, emang nggak pernah mau tahu tentang gunung itu dulu, makanya biasa itu kayak mistis itu tuh bawaan dari kita sendiri. Yang Mindset buat ya? itu kita sendiri. Halu aja Mistis kita ya. itu. Iya. Tapi kalau mistis ketemu hewan sih itu bukan mistis namanya ya. Itu mah serem juga ketemu hewan. Emang satuannya dia di situ ya. Iya. Kita yang nyamperin itu mah. Kurang lebih seperti itu. Oh gitu guys, ya kan. Berarti kalau mistis itu baik lagi ke dirinya masing-masing ya. Iya. Gimana mindsetnya, biasanya mindset tuh bang. Mindset, Dari awal mindset. misalkan mau jalan kayak mindsetnya, antar gimana ya di sana ya, biasa ke bawah tuh. Iya. Ya kan, gitu guys. Jadi Ya kan Nyek? Kayak gitu mindset kalau mistis. mindset ya bang Nyek Nyek, ya. suara gemelan nih Nyek, lu denger nggak? Itu pertemuan angin lembah doh. Oke.
Arcapodo. Mungkin kita orang-orang terakhirnya yang camp di Arcapodo tuh ya. Sekarang udah gak ada tuh Arcapodo. Angin doang. Temuan angin tuh, lembah. guys, dengerin guys. Udah kata kayak suhu. udah kayak gamelan lagi main rame-rame. Di mana tahu itu mentas gamelan. Jadi gitu guys, balik lagi ke mindset. Ya. Pertanyaan terakhir kali bang ya. Dan terakhir nih, Terakhir bang. apalagi nih? Coba dong bang kasih kalau gimana ya? Kayak ngasih tips untuk pendaki-pendaki sekarang atau yang orang mau baru mendaki gitu bang. Oh, Gimana bang? Kasih tips atau nasihat lah. nasihat buat pendaki sekarang. Ya, menurut bang Andri itu gimana bang? Ya, Ya buat Uta. menurut Apa yang harus disiapkan? Apa yang harus ya ya itu gimana tuh bang? itu tadi berkesinambungan dengan pertanyaan yang gue jawab tadi ya, yang pendaki era dulu dan sekarang ya. Intinya tuh pendaki-pendaki era dulu itu merasakan pendaki era sekarang, tapi pendaki era sekarang belum bisa merasakan pendaki era dulu. Oh, lah. Apa contohnya? Yang tadi dibilang kultur pendaki era dulu tuh adab sopan santunnya masih kental banget. Bukan berarti pendaki era sekarang nggak ada. Yang gue pribadi temuin itu pendaki era sekarang lebih ke kayaknya cuek banget gitu. Kayak masing-masing aja di gunung, padahal kan jadi gunung itu tempat kita bersama, berkeluarga, ya kan, saling menjaga satu sama lain, saling berinteraksi dengan orang-orang yang belum dikenal. Tapi yang gue temuin di era sekarang kayak makin kesini makin kayak cuek aja gitu, kayak kok nggak kayak dulu ya suasananya ya, gitu, kayak kehilangan suasana dulu. Itu yang pertama. Yang kedua ya umum sih, lebih ke adab sopan santun. Oke. Yang para pendaki-pendaki dulu bilang apa sih moto-moto pendaki, jangan meninggalkan apapun kecuali apa sih, iya, jejak, jangan mengambil apapun kecuali gambar. Itu mah udah SOP banget lah ya. Iya. Itu yang kedua. Yang ketiga lebih ini aja sih, pendaki sekarang itu lebih ke interaksinya diperkental lagi lah, Diperkental ya bang. untuk apa ya, untuk menjaga silaturahmi. Karena ini yang gue notice ya, gue pribadi gue nggak merasakan hal itu lagi di era sekarang gitu. Itu terakhir era-era 2000 pas covid sih bener ya, pas covid masuk itu, era sekarang tuh termasuk era-era cuek gitu. Kayak dulu itu ya mau kayak gimana pun kita ketemu di jalur nih atau di pos, set pulang bisa bareng, bisa nongkrong bareng lagi tuh sampai rumah masing-masing. Besok sampai nentuin kapan kita nongkrong, sampai begitu, ibarat gitu kental banget. Kalau sekarang bener-bener belum gue nemuin lagi yang kayak gitu tuh. Ya mudah-mudahan sih, yang mungkin yang balik lagi ke situ kali tadi ya, karena era sekarang itu udah dapat semua informasi yang gue pengen. Gue berangkat dari rumah, gue mau menyelesaikan misi, mau naik, mau muncak, abis itu pulang, udah selesai. Iya benar. Kalau era dulu kan pengennya lebih ke prosesnya tuh. Pendakian itu di jalur tuh sesama orang-orang baru dikenal, humble-nya kayak gimana, persahabatan, persaudaraannya dapat. Selebihnya kayak tips dan trik mah untuk pendakian itu mah umum ya. Kayaknya semua ada sih di Google. Itu Gampang mah ya, ChatGPT juga iya, ada. kayak perlengkapan, kayak Iya. tipsnya mendaki, apa sebelum mendaki kita harus latihan atau latihan fisik dan lain-lain. Itu mah itu gue tahu era sekarang udah pada ngerti lah. Ngerti ya bang? Iya, nggak usah diobrolin lagi. Nah tapi yang gue obrolin tadi yang pertama itu mungkin nggak semua orang punya jiwanya ya kan. Jadi kan era sekarang tuh lebih ke ya udah lulu gua gitu. Itu dan itu lagi yang gua notice sampai sekarang. Biar gimana caranya itu suasana humble kayak dulu tuh ada lagi di era sekarang. Nah ini sekali lagi nih, mohon maaf nih, izin. Mungkin yang gue temuin itu di saat momen yang seperti itu gitu. Mungkin di saat gua lagi nggak naik gunung, era sekarang juga masih ada yang seperti itu. Masih. Karena kan setiap orang jiwanya beda-beda. Ya kurang lebih itu saja.
Yes. Camkan itu anak muda zaman sekarang. Guys, Iya. tuh menurut Bang Andri ya kan, ibarat kata beliau udah cukup lama di pendakian ini. Lumayan. Lumayan. Lumayan lah. Lumayan Gunung Gede udah berapa kali, Bang? Gunung Gede. Coba, Bang. Gunung Gede gua 28 apa 29 Buset, ya kemarin. Lupa gua antara 28 sama 29 kali. Gunung Gede hampir ke 30, guys. Iya. Gila. Ya jadi lebih ke karena deket rumah aja sih. Iya. Bete gua ngapain mau naik gunung ya gede lagi aja. Gokil. Nggak mungkin kan Gokil. bete iseng-iseng kita ke Slamet. Jauh banget. Waktunya juga ngatur Iya, cutinya. bener. Nggak cuti sih, tukeran juga bisa. Cuman lebih ke budgetnya lumayan Slamet. Iya, ngomong dekat Gunung Gede, Bang ya. Iya. Home sweet home lah. Home sweet Home sweet home Gunung Gede udah paten udah. Refreshingnya ke sana, gila emang benar. Misi sukses. Misi sukses. Iya. Sisi sukses. Oke, gitu aja guys. Oke. Malam ini ya Ya, cukup cukup ya. asik juga ya obrolan kita malam ini ya Asik, di suasana baru suasana ya. baru podcastnya. Ini kan biasanya di BC, sekarang di outdoor dulu nih. Ya udahlah buat teman-teman. Coba guys tulis di komentar. Kolom komentar. Nggak jelas ya. Next Jangan lupa kita ya, next kita bagusnya nanti podcast di mana lagi nih Bang ya kan? Kita besok di ini Kilimanjaro. Kilimanjaro. Organisasi di Surken. Surkan. Oh iya itu belum pernah kita di rumah kita sendiri Coba ntar guys podcast tulis ya. di komentar gas Bang, Kalau Surken Bang gitu Gunung ya. Gede buka, kita podcast di Surken dengan suasana outdoor, ya enggak? Pokoknya teman-teman yang belum join ke HCC pasti di setiap tahunnya ada pendakian nih. 2026 jadwal padat. Jadwal padat. Tanggal merah. Banyak tanggal merah, jadwal padat, gabung join. Join. Tapi jangan lupa Bang. Apa tuh? Like, komen, Subrek. subscribe ya kan biar kita Ya. semangat lagi ya kan bikin podcast ya kan. Pokoknya walaupun ngomongnya ngalor ngidul, mudah-mudahan bisa masuk lah. Iya, ada bisa masukan diterima. sedikit. Iya. Ya. Oke. Oke, Sekian itu aja dari ya. kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.